Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 13 Oktober 2022 dalam pekan biasa ke-28 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Luisa Valencia, Mazmur dilantunkan oleh Benediktus Joshua, dan renungan ditulis oleh Maria Monica. Selamat menekuni sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu untuk hari yang baru ini. Kami percaya segalanya Kau ciptakan secara baru dari hari ke hari. Baharuilah hati dan budi kami, agar semakin jernih dalam mendengarkan dan merenungkan firman-Mu yang menjadi sumber kekuatan rohani kami hari ini. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 1, ayat 1 sampai dengan ayat 10. Dari Paulus, Rasul Kristus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang yang percaya dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kalian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di surga. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercela di hadapannya. Dengan kasih, Allah telah menentukan kita menjadi anak-anak-Nya oleh perantaraan Yesus Kristus, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dianugerahkannya kepada kita dalam Dia yang dikasihinya. Sebab dalam Kristus dan oleh darah-Nya, kita telah memperoleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang Ia limpahkan kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Allah telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan segala sesuatu dalam Kristus sebagai kepala, baik yang di surga maupun yang di bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan telah memperkenalkan penyelamatannya. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan penyelamatannya. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya,
Ia telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Tuhan telah memperkenalkan penyelamatannya. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermasmurlah. Tuhan telah memperkenalkan penyelamatannya. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu merdu, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-sorailah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Tuhan telah memperkenalkan penyelamatannya. Alleluia, alleluia, alleluia. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Hanya melalui aku orang sampai kepada Bapa. Alleluia, alleluia, alleluia. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 11, ayat 47 sampai dengan ayat 54. Sekali peristiwa, tatkala duduk makan di rumah seorang Farisi, Yesus berkata, "Celakalah kalian, sebab kalian membangun makam para nabi, padahal nenek moyangmu lah yang telah membunuh mereka. Dengan demikian kalian mengaku bahwa kalian membenarkan perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu, dan kalian membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, tetapi separuh dari antara para nabi itu dan para rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Maka dari angkatan ini akan dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian telah mengambil kunci pengetahuan. Kalian sendiri tidak masuk ke dalamnya, tetapi orang yang berusaha untuk masuk, kalian halang-halangi. Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, para ahli Taurat dan orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Dengan itu,
Mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Menyadari dan menjalankan kebenaran sejati. Renungan dibawakan oleh Maria Monica. Pada umumnya, secara sadar kita mengakui bahwa dalam banyak hal kita tahu bahwa kita tidak tahu. Misalnya, melihat perkembangan dunia yang semakin pesat, banyak orang mengakui dirinya gaptek, gagap teknologi. Lalu yang sering bikin repot, ada orang yang merasa dirinya serba tahu, padahal dia tidak tahu. Kita sampai harus mencari akal bagaimana cara memberitahukannya. Dan yang paling menyedihkan, ada orang yang tahu malah menghalangi orang untuk tahu. Bahkan memelintirnya sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi kebenaran. Yesus mengecam para ahli Taurat dalam Injil hari ini dengan mengatakan, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian telah mengambil kunci pengetahuan. Kalian sendiri tidak masuk ke dalamnya, tetapi orang yang berusaha untuk masuk, kalian halang-halangi." Dari Lukas bab 11 ayat 52. Ibu, Bapa, kaum muda dan rekan seperjalanan yang dikasihi Tuhan, keberadaan Yesus sang pembawa kebenaran sangat mengganggu ketenteraman orang Farisi dan ahli Taurat. Tegurannya yang apa adanya terasa pedas dan tanpa tedeng aling-aling. Yesus mengecam mereka yang membangun makam para nabi yang telah dibunuh oleh nenek moyang mereka. Karena itu menunjukkan mereka mengglorifikasi pembunuhan itu sendiri. Dan terlebih nyata lagi, saat itu pun mereka sangat tidak suka kepada Yesus. Alih-alih bersikap terbuka dan menerima kebenaran yang dibawa oleh Yesus, mereka malah semakin keras berjuang mencari cara melenyapkannya. Itu justru membuktikan kebenaran perkataan Yesus. Secara natural, manusia punya kecenderungan tidak mau dipersalahkan. Coba saja kita simak cerita Adam dan Hawa dari kitab Kejadian. Saat Adam ditanya oleh Tuhan Allah, "Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Ia langsung menunjuk Hawa sebagai penyebabnya. Demikian juga waktu perempuan itu ditanya dengan pertanyaan yang sama, ia melemparkan kesalahan itu kepada ular yang memperdaya dia. Itulah sifat dasar yang bisa dilakukan oleh siapapun, termasuk saya dan saudara-saudari sekalian. Tidak cukup sampai di situ. Kita bahkan bisa melanjutkan kesalahan tersebut menjadi dosa yang beranak pinak, seperti halnya para orang Farisi dan ahli Taurat yang seperti membanggakan kesalahan dan kedosaan nenek moyangnya dengan membangun makam para nabi yang mereka bunuh. Sebagai kelompok yang mempunyai pengetahuan agama secara detail, mereka merasa dirinya sudah benar, sehingga amat tertusuklah hati mereka pada kata-kata Yesus yang justru membawa kebenaran sejati. Kita pun tanpa sadar sering berkelakuan seperti orang Farisi dan ahli Taurat ini.
Kerap kita kurang rendah hati dan kurang berbesar hati untuk mengakui kesalahan kita, sehingga lebih cepat menunjuk orang lain sebagai sumber masalah. Secara egois dan sembrono, kita menuduh orang lain yang lebih bersalah daripada kita. Akibatnya, permasalahan sering bertambah kisruh dan berdampak buruk serta meluas. Hal itu yang sedang terjadi di dunia saat ini dengan berkecamuknya perang di benua Eropa. Kita kembali disadarkan melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bagaimana kita seharusnya bersikap sebagai anak-anak Allah yang telah dipilih oleh-Nya bahkan sebelum dunia dijadikan. Sebab dalam Kristus dan oleh darah-Nya kita telah memperoleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang Ia limpahkan kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Rahim dan penuh kasih, Engkau telah mengutus Putramu Yesus Kristus menjadi pembawa kebenaran yang sejati. Ampunilah kami yang sering egois dan merasa benar sendiri, serta lebih sering menyalahkan orang lain. Buatlah kami menjadi anak-anak-Mu yang berani mengakui kesalahan dan mampukan kami memperbaikinya dengan belajar bersikap lemah lembut dan rendah hati seperti Putramu Yesus Kristus, penebus dan penyelamat kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.